Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin kasem waras. Masalah kasem doakan yang lagi sakit, Allah usatkan teman kasem yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasem yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kaisam akan membahas bercerita santai guys. Kaisam lagi menikmati masa-masa pemulangan Kaisam sendiri. Kaisam pulang mau jadi konten kreator ya. Facebook kayak sama aja tidak menghasilkan bagaimana guys caranya jadi konten kreator. Kayaknya kalau jadi konten kreator kayak Raya ya. Ampun. Sebenarnya banyak pembahasan yang Kaisam akan bahas ke kalian ya. Mungkin nanti begitu Kaisam pulang ke rumah ya, di Indonesia kan banyak mbak-mbak tuh ya. Aduh banyak banget guys, yang di rumah Kaisam tuh ada 7 orang yang lagi tunggu visa. Mungkin saat Kaisam pulang ya gabung sama mbak-mbak kayak gitu ya. Kaisam sih punya rencana gitu guys. Jadi nanti kalau misalkan Kaisam bisa dapet tanah di depan rumahnya Kaisam yang deket rumahnya Kaisam tuh, nanti Kaisam bangun rumah kecil gitu kan, yang bisa ditinggalin Kaisam sama Melody aja gitu. Jadi Kaisam juga bisa memantau mbak-mbak yang di rumah ya. Nanti ya rencananya planningnya nih Kaisam akan istirahat dulu gitu kan, beresin SIM semuanya dan lain, terus ya santai gitu kan, menikmati masa pensiun, terus berpikir apa gitu kan ya. Kaisam nanti balik lagi ke Hongkong kalau duitnya udah habis ya, didoainnya sih jangan ya. Masya Allah. Tapi semenjak menjadi ibu ya Kaisam tuh kayak memang guys ya, menjadi ibu tuh kayaknya tuh ambisi-ambisi orang tua tuh mulai ada sama Kaisam tuh. Aduh, Kaisam tinggal nikahnya aja ya, udah didoain aja. Hari ini Kaisam akan membahas satu kasus di mana ini banyak ya guys ya pembahasan yang akan Kaisam bahas ya. Tapi Kaisam bahas ini dulu deh. Ini tentang sindikat penjualan wanita yang cantik dari lahir dari Indonesia. Ini sindikatnya benar-benar luar biasa. Kaisam izin kepada Ibu Yulia ya, mungkin kasusnya Kaisam angkat ceritanya di sini supaya bisa menjadikan pembelajaran dan edukasi untuk yang lainnya. Hati-hati. Ini termasuknya bagian TPPO, apakah benar? Jelas ya, karena ini diberangkatkan, wanita cantik dari lahirnya ini diberangkatkan menggunakan agent travel sehingga dia bisa lolos masuk ke Hong Kong. Ternyata di sini dia diperjualbelikan dengan harga $400 aja. Tapi alhamdulillahnya qadarullah, mbaknya ini punya pemikiran dan cara untuk kabur. Dia menghubungi salah satu rekannya dan menyarankan terhubung dengan KJRI langsung, sehingga di hari itu saat dia melarikan diri, dia dibantu dan diamankan oleh konsulat Indonesia. Mantap, is the best. Nah, ini adalah prosedurnya supaya kita tahu bahwa jika memang kita korban TPPO, maka tiket pemulangan itu ditanggung daerahnya sendiri. Karena ini asalnya dari salah satu daerah ya, Kaisam nggak bisa nyebutin karena ini Kaisam menjaga marwah dari KJRI. Ini kebetulan mbaknya cerita sama Kaisam dan Kaisam bisa ambil edukasinya aja supaya kalian belajar ya. Kaisam nggak mau ini viral begitunya, tapi ambil sisi baiknya dan positifnya saja. Oke, langsung aja guys, kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Jadi Kaisam, saya itu kenal dengan oknum. Ya, kita sebutnya oknum. Dia bekerja di luar negeri, which is ini kerjanya di Taiwan guys, mbaknya ya, yang menghubungkan ini germonya ya atau sindikatnya ini. Jadi mbaknya bekerja di Taiwan, sering live TikTok gitu kan, live TikTok, terus menawarkan sebuah pekerjaan menjadi LC. LC itu apa? Lembaga cuci lah, oh bukan. LC itu loh guys ya kan, yang pemandu nyanyi bukan sih, yang di karaoke itu namanya LC ya. Coba LC. Nah, si Mbak A ini ditawari untuk bekerja sebagai LC ya, dan kebetulan mbaknya juga dulu di Indonesia juga profesinya LC, tapi tidak menjurus ke sana gitu guys, nggak harus melayani ya nemenin minum biasanya kan begitu kan kalau LC ya, bener nggak? Nah, cuma di sini kenal dengan oknum yang mengajaknya untuk menjadi LC internasional. Wow, LC internasional berarti targetnya itu luar negeri ya. Nah, kebetulan jobnya ini diberikan di Taiwan guys. Dan saat proses ya kan, pembuatan visa, pembuatan paspor, kalau misalkan ke Taiwan kan butuh visa masuk ya. Kalau ke Hong Kong itu kan bebas visa. Asal kita punya pemberangkatan lewat travel agency, maka di cover sehingga kita bisa masuk karena ada penjamin travel agency ya, travel agency tour ya. Kalau di Taiwan kan otomatis dia harus visanya turun dulu baru dia bisa masuk ya.
Nah, singkat cerita, si mbaknya ini terbang dari salah satu kota di Indonesia, terbang ke tempatnya si mbak yang menjadi perantara ini ya, yang bekerja di luar negeri. Ini jaringannya internasional guys, dan salah satunya ini adalah Indonesia. Saat mbaknya sudah tiba di kotanya, dijemput oleh keluarganya, ya keluarganya kita nggak bisa menduga ya apakah keluarganya tahu bahwa anaknya yang di luar negeri itu memperjualbelikan wanita cantik dari lahir gitu kan, untuk bekerja sebagai LC++. Dijemputlah sama keluarganya, dikasih makan lah. Di situ ada beberapa wanita Kaisang. Umurnya ya sekitar 30-35 gitu guys, masih muda-muda ya kan. Akhirnya si mbak ini dikasih tugas nih sama yang ada di Taiwan itu, ya kan. Kamu sementara jobnya dipindah ke Hong Kong dulu, mau nggak? Ya kan. Karena kalau di Taiwan nunggunya lama. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kerja. Dengan perjanjian gaji sekitar 35 juta nih, bisa menghasilkan 35 juta guys. Akhirnya mbak ini bersiaplah untuk terbang ke Hong Kong. Dan saat itu dikenalkannya dengan Cece. Cece yang ada di Hong Kong ini sebagai perantaranya lagi ya. Sesampainya nyampe di Hong Kong, pesawat ini mendarat guys di Hong Kong. Kaisam nanya, kamu bisa lolos? Bisa kak, di situ ada surat yang ada travel agency-nya, sehingga dia bisa masuk ke Hong Kong ya. Kayak gitu. Tenang. Ini ceritanya panjang guys. Sudah masuk di Hong Kong, ya kan? Diberikanlah suatu alamat, di mana alamat ini disuruh taruh di taksi untuk mengantarkan si mbak ini datang ke suatu lokasi di mana di situ akan bekerja. Ingat ya, Hong Kong itu kalau bekerja kita harus punya visa, dan visa turis garis bawah itu tidak bisa bekerja apapun. Visa turis ya visa holiday, cuma untuk liburan aja. Sesampainya taksi ini membawa bukan si pekerja migran, si mbak ini nyampailah di salah satu kota ya, tempat itu agak gelap dan lain-lain, dan itu yang dinamakan Mongkok. Mbaknya dibawa ke Mongkok, dijemputlah oleh seorang wanita yang pakainya itu minim sekali pakaiannya ya kan, karena mungkin dia berpikir saya kerjanya LC kok, ya udah wajar aja gitu kan kalau pakaiannya begitu. Masuklah ke salah satu tempat di mana itu lorongnya kecil banget gitu kan, gelap remang-remang, dan di situ banyak kayak kamar-kamar kayak gitu guys ya kan. Dibawa ke situ, kaget kan, ternyata dia di briefing oleh salah satu badannya tinggi besar putih, orang lokal, laki-laki ya kan, Chinese ya, mungkin itu bosnya atau kita bisa sebut ke RE gitu kan. Saat di briefing ya kan, itu kan pakainya bahasa Inggris ya. Jadi ini perlu kalian tahu, penjualan wanita cantik lahir di Hong Kong. Jadi kalau misalkan setiap ini ruangan full CCTV guys, dimana nanti kalau ada tamu nih ya kan, kalau ada ting tong kita bisa melihat di layar, oh itu tamu tuh laki-laki. Ting tong polisi, wah kabur semua ini. Di situ bukan hanya saya Kaisang, di situ ada Thailand, Filipina, semuanya bercampur jadi satu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada tamu datang nih guys, cara melayaninya itu ternyata saya dijebak Kaisang. Di sana tidak ada minum-minum, tapi saya disuruh untuk menemani tamu laki-laki. Di situ kita ada grup Kaisang, penjualannya itu di Imo dan Line, terus apa gitu kan guys. Ada beberapa grup WhatsApp ya. Terus itu kan ada tamu gitu kan, dimana dia harus mau untuk menemani tamu tersebut dengan biaya $400 per 30 menit. Wow, 30 menit $400. Pertanyaannya, kamu mau nggak jika seperti itu ya kan? Mungkin kalau misalnya kita sudah diniati di sini menjadi brengsek ya mungkin akan dijalani aja ya. Cuma kan di sini kan si pekerja migran ini kaget ya, walaupun dia statusnya itu adalah divorce atau janda dari lahir. Cuma janda dari lahir sih. Maksudnya dia sudah divorce ya, berpisah. Dijual 400. Dari tanggal 6, 7, 8 Kaisam nanya, kamu sudah ada tamu? Sudah Kaisam. Sambil nangis dan sambil dia merasa bahwa kayak kena mental gitu guys ya. Dimana dia awal pertama kali mendapatkan tamu semengerikan ini bekerja untuk diperjualbelikan. Ting tong, lihat ada seorang laki-laki yang
ingin menggunakan jasa dari wanita-wanita ini. Jadi masuklah tamu tadi ya, masuklah, dan itu kita berjejer Kaisam di depan pintu-pintu yang sudah disediakan ya. Jadi satu kamar satu kita ada di depan. Nah, untuk mendapatkan klien atau laki-laki ini, kita ini boleh diapa-apakan saja. Jadi syaratnya itu kalau kita buka itu pintu, kita tuh harus buka salah satu aksesoris yang ada di tubuh kita. Seperti kalau misalkan kita buka bagian atas gitu kan, atau kita buka bagian bawah. Jadi untuk menarik lah ya. Nah, si laki-laki ini boleh mencoba itu dalam arti gimana maksudnya? Jadi boleh memegang ya, mau memegang tangan, pipi gitu kan, boleh. Atau area di mana ya kalian bisa tebak sendirilah di mana. Dicuit-cuit itu pun boleh, ya kan. Itu tergantung laki-laki itu mau apa enggak. Kalau misalkan cocok ya kan. Dan kebetulan pada waktu itu Kaisam, saya dipegang, dicuit-cuit ya kan. Dan akhirnya dipakai ya kan. Itu pada waktu itu laki-lakinya laki-laki Jepang Kaisam. Ya, kaget saya. Terus kamu mau? Saya nggak punya pilihan lain. 30 menit, tidak sampai 30 menit. Saya mendapatkan bayaran $500 sama fee-nya kali ya. Setelah laki-laki itu pergi, ada satu laki-laki di mana yang tadi tinggi, besar, putih ya kan, langsung masuk ke kamar dan langsung ambil itu uang $500. Jadi berasa kayak setor sini gitu kan. Jadi kamu adanya nanti per bulan fee-nya gitu. Jadi kamu kerja aja. Ngeri ya. Dari situ saya berpikir Kaisam, gimana caranya ini saya minta pertolongan, ya kan? Di mana-mana kita nggak tahu, apalagi ini Hong Kong pertama kali dia kesini. Akhirnya terhubunglah dengan temannya yang di Jakarta. Dari Jakarta diberikan nomor telepon dari konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong. Langsung dihubungi, terus menyuruh untuk mbaknya untuk kabur, ya kan? Saya nggak punya uang sama sekali, nggak apa-apa. Nanti dibayar di KJRI, ya kan? Dikasih alamatnya. Nanti kamu dapat taksi. Nanti supir taksinya suruh ngomong sama kepolisian KJRI. Saya pura-pura Kaisam untuk beli makan di depan kosan itu. Emang boleh keluar? Ya kita pura-pura aja Kaisam baik-baik. Boleh hanya untuk makan, tapi dikasih waktu beberapa menit gitu. Saya tinggalkan baju saya nggak bawa apa-apa. Saya keluar dari kosan yang mengerikan itu, ya kan? Itu 3 hari setelah dia datang, 6, 7, 8 kabur dia. 6, 7, 8. Iya, berarti dia baru semalam katanya. Berarti 7, ya tanggal 7 kemarin. Dia keluar, dia bingung kemana dia harus pergi, ya kan? Pertama kali dia berhentikan taksi itu menolak, nangis dia. Tapi dia nggak pantang menyerah nih guys. Dia berhentikan taksi lagi, dan taksi ini mau mengantar, ya kan? Akhirnya telepon dengan pihak konsulat dan diberikan alamat, sampailah di tempat yang aman, yaitu konsulat Indonesia. Terima kasih untuk konsulat Indonesia yang sudah bergerak untuk membantu mbaknya, ya kan. Ini apakah korban TPPO? Jawabannya benar ya, ini adalah korban TPPO. Tapi ini juga kita harus tahu ya guys ya, bahayanya untuk pergi ke luar negeri tanpa visa kerja. Pastikan dulu di negara penempatan itu apakah pekerjaan itu resmi atau tidak. Hati-hati ya. Karena kalau misalkan nauzubillah min dzalik kayak di Kamboja kayak mana gitu kan. Ini mbaknya bisa kabur alhamdulillah ya, walaupun dia sudah melakukan 1 kali gitu kan. Dan itu traumanya luar biasa. Kalau orang yang tidak terbiasa gitu kan, ya bayangin aja gitu kan. Aduh, itu suatu hal yang mengerikan menurut Kaisam. Masih mau lanjut nggak? Mbaknya ceritanya sambil nangis ya. Ya Kaisam tenangin aja, udah tenang. Terus Kaisam nanya, apakah konsulat melakukan pendampingan? Jadi mbaknya ada di shelter konsulat ya. Sudah diamankan oleh negara kita sendiri. Dan mbaknya ini akan pulang di tanggal 12 besok. Kaisam nanya, tiketnya dari mana? Dari DPR di wilayahnya. Jadi pihak kepolisian KJRI sudah memfollow up ke Dewan Perwakilan wilayahnya bahwa ada warganya yang menjadi korban TPPO, sehingga anggota DPR itu menghubungi mbaknya dan hanya bisa memberikan bantuan tiket pemulangan aja dari Hong Kong ke daerahnya aja. Dari situ juga alhamdulillah ya. Rugi. Memang ini adalah kesalahan kita sendiri. Ini adalah menurut Kaisam kebobrokan negara kita yang tidak bisa memberikan lapangan kerja yang bagus ya. Sebenarnya bukan
kesalahan mbaknya. Mbaknya kan hanya mengadu nasib, berharap untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi untuk kepentingan keluarganya, benar nggak? Ini adalah cerminan ya profil negara kita ya, begitulah ya, mencari pekerjaan itu sangat susah sekali di negeri sendiri. Dan alhamdulillah tiketnya sudah turun dari DPR tempatnya dan akan pulang di tanggal 12. Di sini jaringan seperti ini sudah meluas ya. Apalagi oknum yang mengendalikan sindikat ini adalah dia yang aktif di TikTok, dan kita tidak pernah menyangka dia akan menjadi salah satu sindikatnya gitu kan. Maka dari itu, apapun iming-iming dari TikTok atau apa gitu kan, promosi atau apapun tentang pergi ke luar negeri, maka pikirkan baik-baik ya. Karena sembari dia konten gitu kan, sambil dia influencer gitu kan, tapi dia menjalankan bisnis-bisnis yang di luar, dan ini termasuknya sindikat internasional. Karena wanita-wanita yang ditampung di keluarganya ya, di Sukabumi ya kan tempatnya, kalau nggak salah namanya Mbak Vina ini, Mbak Vina. Dan ini Mbak Vina ini nge-push terus si Mbak A ini. Kaisar ngomong nggak usah takut ya, kalau perlu keluarganya laporkan juga. Ya kita nggak tahu keluarganya tahu nggak nih apa yang dilakukan Mbak Vina untuk mengirim wanita-wanita cantik ke luar negeri. Ternyata untuk dijual. Ngeri ya, $400 loh, 800.000 per 30 menit. Ya cukup mahal sih untuk harga ya daripada di Indonesia gitu kan. Cuma nauzubillah min dzalik gitu kan. Betapa mengerikannya kita kalau misalkan kita nggak tahu arahnya kemana. Nah, Kaisam nanya, terus kamu butuh apa? Saya nggak bawa baju Kaisam. Saya cuma butuh baju untuk pulang. Kajari full ya, fasilitas makan apa diperhatikan kok. Cuma kan kalau untuk minta baju sama Kajari kan kayaknya nggak etis ya mbaknya ya. Saya minta celana dalam, minta baju untuk pulang di tanggal 12, sama boleh nggak kak belikan saya beberapa makanan untuk anak saya, karena saya izin sama anak saya itu holiday. Oh, dengan senang hati. Nanti Kaisam titipkan di KJRI supaya KJRI bisa kasihkan ke mbaknya dan mbaknya bisa pulang. Itu bentuk support kita sebagai wanita, sebagai sama-sama Indonesia, bahwa ada saudara kita yang diperlakukan seperti itu. Kita harus support mentalnya untuk pulih lagi. Cerita si Mbak A ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Jika kamu menjadi korban TPPO atau pekerjaan yang seperti ini ya, di alasannya kerjanya di mana, tiba-tibanya nyampe sini kemana gitu kan, dan kalian ada di suatu ruangan atau wilayah yang kalian tidak boleh pergi, hubungi 999 ya kan. Di Hong Kong itu polisi, kamu ngomong help aja itu bisa dilacak lokasi kamu. Cuma sayangnya kan kita pakai nomor Indonesia ya, tapi insya Allah bisa sih ya, pasti bisa ada jalan untuk kamu kabur. Atau kamu searching di media sosial tentang nomor konsulat Indonesia. Terus jalan satu-satunya kabur, cari orang Indonesia yang kenal ya. Dan buat kita, teman-teman kita, kalau kita menemukan kasus ini di luar dan kita kebingungan, maka arahkan ke KJRI, karena KJRI yang bisa menolong secara administrasi dan keselamatan secara hukum ya. Nah, apa yang dilakukan banyak sudah benar, dan ini menjadikan pembelajaran untuk kita bahwa sebegitu mengerikannya wanita-wanita cantik ini memang dipilih dari desa-desa yang ada di Indonesia, sengaja dikirim di sini dengan berkedok dijadikan LC, tapi nyampe di sini kita di jejer ya, bahkan kita bisa dicoba-coba dulu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Mbak A ini adalah kasus terakhir, dan semoga setelah ini teman-teman kita menjadi informasi yang lebih tahu bahwa semengerikan itu bekerja di luar negeri tanpa kita tahu visa kerja ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan mbaknya semoga mentalnya segera pulih dan hati-hati untuk kita semuanya. Assalamualaikum.